Kembali lagi bersama saya Niko Kristanto dengan NIM 2141002 jurusan Teknik Informatika. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan atau memberitahukan Anda tentang Big Data Analytics. Ya, nah Big Data Analytics itu ya seperti dari judulnya Big Data Analytics atau analisa data besar. Ya, Big Data datanya besar ya. Maksudnya datanya besar ini maksudnya bukan ukuran yang besar, tapi datanya itu banyak ya. Contoh dalam kita membuat Excel. Ya, kalau misalnya filenya KB itu kan kita anggap itu filenya nggak besar, itu ukuran itu datanya nggak besar ya kan. Tapi bukan itu sebenarnya maksudnya. Itu ukuran filenya yang tidak besar. Tapi sebenarnya big data itu adalah dalam satu file atau dalam satu file atau dalam satu tabel Excel itu, dalam satu lembar Excel itu terdiri dari banyak data ya. Makanya big data karena nggak cuma data kecil alias contoh simpel mungkin kita bikin kolom baris ya terus datanya mungkin cuma 5 atau 4 ya, itu kan bisa dikatakan small data ya atau data kecil ya. Nah kalau big data itu mungkin lebih dari dua kolom kayak begitu, contoh kolom A kolom B, tapi da- jumlah datanya dalam dua kolom itu lebih dari, ya bisa dikatakan lebih dari 100 ya, makanya namanya big data. Ya tidak mungkin lah kalau datanya lebih dari 100 data begitu kita analisanya manual ya. Pusing lah kita nanti. Dan juga jujur itu membuang waktu ya. Makanya di, ditemukan big data analysis ini tujuannya supaya mempermudah kita untuk menganalisa jumlah data yang besar ya. Nah, contoh yang saya pakai adalah ini ya. Jadi di sini saya menggunakan namanya trend.csv ya. Jadi bisa dilihat datanya itu terdiri dari beberapa kolom ya. Ada battery power, ada blue, ada clock speed, dual SIM, FC, 4G, internal memory and depth, mobile WT and core. Ya ini coba contoh doang ya teman-teman. Ya kalau mau dikatakan ini sebenarnya adalah ini ya spesifikasi handphone ya. Karena handphone itu terdiri banyak ya. Maksudnya untuk kita untuk spesifikasi HP kan macam-macam. Dari baterai bisa, daya layar bisa, dari prosesornya jumlah core-nya berapa, terus kecepatan clock-nya berapa, terus juga apakah dia mendukung dual SIM atau enggak, macam-macam ya. Ini salah satu contohnya aja. Nah, di sini bisa dilihat totalnya ada 5 row. Ya, 5 row itu 5 baris dan 21 kolom. Nah, bayangin. Kalau misalnya kayak gitu apa kita? Ya ini sebenarnya cuma contoh doang dan lihat teman-teman. Kalau di dalam pemrograman, kurang tahu sih kalau yang lain. Cuma dalam pemrograman gini, ini kita menggunakan bahasa pemrograman Python dalam Google Colab. Nah, ini awalnya ini adalah nol, ya, bukan satu. Ingat teman-teman, di pemrograman integer, bilangan integer dimulai dari nol, tidak pernah satu, ya. Makanya 5 row, tapi di sini cuma 4, ya karena dimulainya dari nol, ya. Jadi hitungnya ya ini satu, kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi kalau disebut ini bukan disebut satu, ini sebutnya nol ya. Nah terus setelah kita membuat kita sudah import, kita data loading preparation, kita menganalisis datanya. Nah ini kita ini ya sumarikan atau kita simpulkan datanya begini ya, datanya ya, datanya terus data info. Nah terus kita kita melakukan operasi spesifik ya. Di sini kan bisa dilihat bisa untuk menghitung main count dan lain-lain. Di sini saya menggunakan count ya. Nah di sini bisa dilihat countnya, datanya. Ini dalam data ini merupakan nama kolom. Nah, di sini saya menggunakan price range ya kolomnya. Jadi price range-nya adalah segini ya teman-teman untuk count-nya. Ya bisa dilihat juga nih teman-teman angka-angkanya gini. Nah
8 rows, 21 column. Nah, terus juga data-datanya gini ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, kita kita bisa melakukan itu untuk analisisnya. Sekarang visualisasinya ya. Ya, ini kita mengimport Matplotlib dan Seaborn-nya. Terus kita menggunakan histogram. Nah, ukurannya adalah 8,6. Terus plotnya datanya adalah kita dalam hal ini price range atau harga apa tuh ini ya ini ya apa tuh jangka harga ya, ya histogram of price range value frequency ya. Jadi gini, value-nya adalah 0, 1, 2, 3 values-nya ya. Frekuensinya adalah nih 500 ya. Jadi itu adalah salah satu contoh untuk big data analytics. Cuma di sini kalau kita bisa lihat sebenarnya bisa dikatakan ini ya, jika mau dicontohkan sebenarnya enggak, saya mau buka contoh data aslinya ya teman-teman, biar teman-teman semua nih pada tahu nih aslinya tuh kayak gimana ya. Jadi saya mau buka ini, enggak ya, bentar ya. Saya membukakan contohnya di sini. Nah, bisa dilihat teman-teman, datanya itu sebenarnya banyak sekali ya. Nah, ini datanya ini banyak, cuma di bisa dilihat ya, ini kalau Anda mau lihat ini banyak sekali nih teman-teman. Ya, bisa dilihat nih teman-teman, banyak sekali. Kita scroll ke bawah terus bisa, tapi apa enggak ke nih lihat browse-nya ada banyak nih ya. Nih, ini ada nih, bisa dilihat browse-nya ada 19 9 1984 ya. Dengan kolomnya ada sampai C. Oh, alah. Nih, baris 2001 kolom ya bisa dilihat ada berapa nih dari yang satu sini ya, teman-teman. Nah, makanya begitu kita begitu kita balik ke sini, teman-teman. Nah, itu datanya segini doang karena cuma contohnya aja. Nah, cuma begitu di bawah. Nah, 1 dari 0, 1, 2, 3. Nah, tapi berarti dan di sini nggak ada contoh 0 sama 3. Nah, itu kan contoh karena dataset yang diambil itu cuma yang dari atas, dari awal. Nah, ini contohnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Datanya adalah mulai dari values-nya 0 sampai 3. Berarti bisa dikatakan ya max-nya itu adalah 3. Nah, ini ya. Max-nya 3, min-nya adalah 0. Ya, bisa dilihat ya. Makanya datanya juga gitu. Nah, teman-teman, terus juga ini. Saya ini tidak bisa katakan bahwa ini apa tuh, saya tidak mengerti ini apa, tapi yang saya paham adalah values-nya itu kalau bisa dikatakan harganya itu ya anggaplah harganya satu itu anggaplah 1.000 gitu ya, 1.000. Terus kalau itu 1.500 gitu ya. Nol itu berarti maksudnya bukan harganya nol teman-teman, bukan. Tapi dia berarti di bawah 1.000 dolar ya. Kan ada tuh ya yang di bawah 1.000 dolar ya. Ini yang 1.000 dolar, 2.000 dolar, 3.000 dolar. Nah, ini hanya contoh aja ya teman-teman. Ya begitu ya, bisa dikatakan begitu. Nah, seperti saya bilang, untuk data analisis operasinya nggak cuma count. Nih bisa dilihat nih. Kalau mau itu bisa juga untuk min-nya bisa kita ambil STD apa tuh, min-nya juga, max-nya dan macam-macam ya. Ini cuma contoh. Ini type-type-nya juga bisa dilihat ya. Nah, itu juga data visualization. Dalam hal ini saya menggunakan histogram karena yang mudah ya. Tapi sebenarnya jika mau banyak macam-macam visualisasi yang bisa dipakai. Contohnya scatter plot ya, contoh saja. Nah, cuma di sini yang mudah ini adalah histogram. Jadi makanya saya menggunakan histogram, teman-teman. Ya, sekian
buat presentasi saya hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga bagi yang menonton bisa memahami. Jika tidak memahami, ya bisa di Google saja, banyak paham. Dan semoga teman-teman semua juga ini ya, yang menonton ini sukses ya pokoknya. Terima kasih.